AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harap kalian selalu baik-baik saja, sehat walafiat di rumah ya. Dan jangan lupa harus selalu bahagia, karena bahagia adalah salah satu wujud syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan video pemaparan materi pada hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Maisaro. Saya guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Bagi siswa MTS Negeri 4 Banyuwangi yang menyaksikan video ini, saya wajibkan untuk mengisi kolom komentar dengan nama, nomor absen, dan kelas gitu, supaya saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Kalian bisa subscribe, bisa juga like, silahkan, boleh-boleh saja, tapi saya tidak mewajibkan ya. Boleh, kalau komentar itu wajib supaya saya tahu siapa saja yang sudah menonton videonya. Itu tadi perkenalan saya. Jadi di pertemuan pertama di semester dasar ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Jadi bab pertama yang kita pelajari adalah teks berita. Saya harap setelah anak-anak menonton video pembelajaran ini, kalian bisa paham tentang apa itu berita, kemudian apa saja ciri-cirinya, dan apa sih perbedaan antara teks berita dengan teks-teks yang lain, misalnya teks deskripsi, teks narasi, kemudian teks argumentasi, teks eksposisi, dan banyak teks lainnya. Nah, ini khususnya bagi siswa yang punya kemampuan untuk menulis apa saja, bebas, hobi menulis begitu ya. Jadi mungkin punya cita-cita pengen jadi jurnalis, wartawan atau penyiar berita, ini mungkin bisa jadi salah satu langkah gitu agar kalian bisa tahu tentang dunia berita seperti apa. Kita mulai dulu dari sini, kita pahami apa itu berita, apa itu teks berita, dan bagaimana ciri serta syarat-syarat teks berita. Saya kira anak-anak di rumah sudah sering mendengar apa itu berita. Kalian bisa menemukannya di koran, di televisi, di radio, di internet. Apalagi sekarang akses internet mudah sekali, bisa melalui HP, kemudian laptop, komputer gitu. Di sana banyak kalian temukan berbagai hal, informasi yang itu bisa masuk dalam kategori berita gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus memahami dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan berita. Jadi kita harus memahami dulu berita sebelum masuk pada pengertian teks berita. Oke. Jadi berita bisa dikategorikan atau bisa diartikan sebagai peristiwa. Yang kedua bisa juga diartikan kabar. Yang ketiga bisa diartikan sebagai pemberitahuan, informasi, laporan. Jadi semua hal yang saya sebutkan itu bisa masuk dalam kategori berita. Nah, asalkan ada catatannya, asalkan semuanya itu disampaikan ke halayak luas. Jadi ada catatannya, ada syaratnya, bisa dikatakan sebagai berita. Peristiwa atau kejadian itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada orang lain atau masyarakat umum, baru bisa dikatakan sebagai berita. Oke, saya ulangi lagi. Jadi berita adalah peristiwa atau kejadian yang disampaikan ke masyarakat umum. Kabar yang disampaikan ke masyarakat umum. Kalau peristiwa atau kejadian belum disampaikan, dia tidak akan menjadi sebuah berita. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Jadi itu berita. Nah, kita sudah tahu berita seperti itu. Kemudian sekarang apa yang dimaksud dengan teks berita? Nah, kalau ingin tahu teks berita, kita harus tahu beritanya terlebih dahulu. Kita sudah tahu nih berita itu apa. Nah, sekarang untuk teksnya ya tinggal tambahkan saja ya. Tinggal tambahkan bahwa teks
berita adalah teks atau tulisan yang di dalamnya memuat peristiwa atau kejadian faktual yang disampaikan ke masyarakat umum atau khalayak luas. Nah, di situ saya kasih tanda pada kata faktual. Kenapa saya kasih tanda di kata itu? Karena memang peristiwa atau kejadian yang dimuat di dalam teks berita itu harus fakta, harus benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya peristiwa itu dapat dipercaya oleh masyarakat, gitu ya. Jadi ada unsur faktual, tidak sekedar peristiwa, tidak sekedar kejadian atau kabar begitu. Bisa saja kabar itu sekedar gosip, maka gosip itu tidak masuk pada kategori berita karena syarat berita itu harus faktual. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jika ada pertanyaan, jika masih bingung dengan penjelasan saya, kalian bisa bertanya langsung melalui WA. Jadi nomornya sudah saya cantumkan di deskripsi. Silahkan tanya ke saya secara langsung, nanti akan saya jelaskan kembali. Bisa berupa video, bisa juga berupa materi gitu ya. Nah, itu tadi pengertian dari teks berita. Nah, media berita itu banyak sekali seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jika kalian ingin menemukan di mana teks berita, maka kalian bisa menemukannya di koran ya, di surat kabar itu teks berita. Berita juga bisa kalian temukan di televisi, kemudian di radio dan internet. Internet bisa melalui HP, kemudian laptop ataupun komputer. Baiklah, itu pengertian dan itu media-media berita gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks berita. Teks berita. Jadi teks berita itu ada 7 ciri. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau syarat-syarat teks berita itu apa, Bu? Menurut saya syarat dan ciri teks berita itu sama gitu ya, sama, hanya istilah saja, istilah yang digunakan saja berbeda gitu. Jadi intinya tetap sama. Kita bahas 7 ciri teks berita ini, dan saya rasa 7 ciri ini juga mencakup 7 syarat teks berita. Oke, jadi ada 7 ciri teks berita. Yang pertama itu menarik, yang kedua itu aktual, yang ketiga faktual, yang keempat jelas, yang kelima menggunakan kalimat sederhana, yang keenam dapat diterima oleh masyarakat, dan yang ketujuh segera disampaikan. Oke, itu 7 ciri teks berita. Dari sini sudah paham? Ya belum lah, kan saya belum menjelaskan. Mari kita bahas satu persatu 7 ciri-ciri teks berita. Yang pertama, jadi yang pertama, ciri teks berita yang pertama adalah menarik. Jadi peristiwa atau kejadian di dalam teks berita itu haruslah peristiwa atau kejadian yang menarik, yang penting, yang membuat orang tertarik untuk menyimak informasi di dalamnya. Di sini saya contohkan saja, misalnya pohon kelapa bercabang 2, lebih dari 2, 3, 4 misalnya. Nah, ada berita sebuah pohon kelapa itu bercabang lebih dari 2. Itu menjadi peristiwa yang menarik. Kenapa menarik? Karena ya rata-rata pohon kelapa hanya tumbuh batang lurus begitu, satu batang saja, tidak ada cabangnya. Kalau ternyata ada pohon kelapa cabangnya lebih dari 1, itu saja sudah menjadi peristiwa yang menggemparkan begitu, peristiwa yang menarik, sehingga peristiwa pohon kelapa bercabang 2 itu bisa masuk dalam kategori teks berita menarik. Oke. Ciri teks berita yang kedua adalah aktual. Apa yang dimaksud dengan aktual? Aktual artinya peristiwa atau kejadian yang dimuat di dalam teks berita itu adalah peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi. Jadi peristiwanya itu masih hangat gitu,
masih butuh disebarluaskan informasinya, masih butuh diperbincangkan gitu. Masyarakat tidak mau kalau kita dikasih berita yang sudah basi, kadaluarsa gitu. Kalau makanan sih enak gitu ya, maksudnya masih bisa dihangatkan, ditaruh di atas kompor hangat lagi gitu. Tapi kalau berita itu tidak bisa. Kalau hari ini terjadi harus segera disampaikan, kalau bisa disiarkan secara langsung gitu. Jadi ciri yang kedua seperti itu adalah aktual. Bu, katanya berita itu harus aktual, harus terbaru. Tapi tadi contohnya kok pohon kelapa bercabang 2 dan pohon kelapanya sudah besar, sudah tinggi gitu. Berarti tidak aktual lagi dong, karena beritanya harus terbaru, sementara pohonnya sudah sangat besar sekali. Berarti berita yang disampaikan itu terlambat dong. Jadi maksudnya bukan seperti itu ya. Jika peristiwa itu tidak ada masa kadaluarsanya, misalnya seperti pohon kelapa bercabang 2, itu bisa baru disampaikan hari ini. Kenapa seperti itu? Ya karena baru diketahui bahwa di daerah itu ada pohon kelapa bercabang 2. Tetapi masyarakat, saya kira pastinya sudah sangat tahu bahwa di desa itu ada pohon kelapa bercabang 2 gitu. Sampai di sini dapat dipahami? Oke. Jadi peristiwa yang basi, peristiwa yang cepat basi, jika tidak disampaikan, jika tidak segera disampaikan akan basi. Saya kasih contoh, salah satunya adalah peristiwa kebakaran. Misalnya kebakaran toko. Nah hari ini ada kebakaran satu buah toko. Nah itu harus segera disampaikan, harus segera disiarkan. Kenapa tidak boleh ditunda? Kenapa harus segera disampaikan? Karena bisa saja ketika besoknya atau satu minggu ke depan, 1 minggu lagi baru disampaikan, yang ada tokonya itu sudah mulai dibangun lagi. Tidak ada tanda-tanda kalau toko itu kebakaran. Berbeda dengan pohon kelapa tadi, kalaupun 1 tahun ke depan asalkan pohon kelapanya tidak ditebang ya, pohon kelapa itu tetap ada, karena memang jangan sampai mati karena pohonnya berbeda dari pohon-pohon yang lain. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan langsung WA di nomor yang ada di deskripsi ya. Baik, kita lanjutkan di ciri teks berita yang ketiga, yaitu adalah faktual. Faktual sudah saya jelaskan di bagian pengertian teks berita tadi, sama seperti itu pengertiannya. Jadi peristiwa atau kejadian yang dimuat di dalam teks berita itu harus peristiwa yang nyata, benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya. Karena dapat dibuktikan kebenarannya, maka peristiwa itu dapat diterima oleh masyarakat gitu. Dapat diterima. Saya contohkan tadi pohon kelapa bercabang 2, faktual. Nah, faktual ketika kita datang ke lokasinya, ke lokasi pohon kelapa bercabang 2 itu, kita bisa menemukan pohonnya memang benar-benar ada di situ gitu, karena itu dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian kalau ada peristiwa kebakaran juga, ketika kita datang ke lokasi, misalnya ingin memberikan sumbangan gitu, supaya keluarga yang memiliki bangunan tidak menderita atau dapat tertolong, ya kita datangi, dan itu benar-benar ada kebakaran di situ. Karena itulah tadi syarat yang kedua, syarat atau ciri teks berita yang kedua harus aktual itu tadi. Jadi kalau tidak segera disampaikan, ternyata kita mau memberikan sumbangan begitu ke tempat lokasi bencana kebakaran, ternyata di sana gedungnya sudah dibangun, sudah bagus lagi, kan ya aneh, kita datang terlambat gitu. Jadi syarat yang ketiga adalah faktual, fakta sesuai dengan keadaan yang terjadi, benar-benar ada, benar-benar nyata gitu ya. Kemudian ciri yang keempat adalah jelas. Yang keempat adalah jelas. Jelas apanya? Jelas kalimatnya. Kalimat yang seperti apa? Jadi di dalam teks berita, kalimat yang dimuat itu harus singkat,
padat, dan jelas. Maksudnya kalimatnya itu tanpa basa-basi lagi. Ya, jadi langsung dikatakan saja. Di satu desa, desa A, terdapat pohon kelapa bercabang 2. Biasanya pohon kelapa hanya tumbuh lurus memanjang ke atas, tetapi di desa A ada pohon kelapa yang memiliki cabang lebih dari 2. Seperti itu langsung. Jadi tidak usah lagi basa-basi. Apakah kalian tahu pohon kelapa? Apakah pohon kelapa itu ada cabangnya? Tidak usah lah, ya. Jadi langsung saja katakan inti dari informasi atau kabar yang ada di dalam teks berita tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, jadi yang pertama tadi menarik, yang kedua aktual, yang ketiga faktual, yang keempat jelas, dan yang kelima adalah menggunakan kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana, jadi tidak hanya makan dan minum saja yang sederhana, kalimat juga bisa sederhana. Nah, kalimat yang sederhana itu kalimat yang bagaimana, Bu? Kalimat sederhana adalah kalimat yang di dalamnya menggunakan kata-kata populer atau istilah populer. Jadi menggunakan kalimat yang biasa digunakan oleh masyarakat umum ketika melakukan percakapan, gitu ya. Tidak usah menggunakan istilah-istilah keren, apalagi bahasa Inggris kalau memang tidak perlu. Kan bagus, Bu, kan keren kalau ada bahasa Inggrisnya. Ya keren sih, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau yang menyaksikan, yang membaca teks berita itu nggak paham? Percuma dong keren ya. Percuma keren kalau informasi yang di dalam teks berita itu tidak dipahami oleh pembacanya, nggak menarik lagi, gitu ya. Jadi kenapa cari kalimat yang susah kalau ada kalimat yang mudah? Kenapa dibikin susah kalau bisa dibikin mudah, gitu ya? Jadi kalimat populer ya seperti kalimat yang saya gunakan seperti ini adalah kalimat populer, kalimat bahasa Indonesia populer ya. Di sini saya contohkan, jadi ada kalimat yang saya warnai merah, itu kalimat yang tidak menggunakan bahasa populer atau kalimat yang susah dimengerti, gitu ya. Itu ada kata organisme, kemudian fungsional, struktural, dan itu menurut saya tidak familiar, tidak populer gitu di telinga masyarakat umum. Beda dengan kalimat yang saya warnai hijau. Ya, di situ ada pohon kelapa termasuk ke dalam tumbuhan palem-paleman yang tidak dapat tumbuh bercabang. Mudah sekali dimengerti seperti itu, semudah itu, begitu ya. Jadi sederhana saja, tidak usah muluk-muluk. Sampai di sini dapat dipahami. Sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung WA ke nomor saya yang ada di deskripsi. Kita masuk pada ciri-ciri yang keenam, yaitu diterima di masyarakat, diterima oleh masyarakat. Memangnya ada, Bu, berita yang tidak bisa diterima oleh masyarakat? Ya ada. Beritanya seperti apa? Yang nggak ditayangkan, yang nggak disiarkan, nggak diterima, yang nggak akan disiarkan lah. Maksudnya seperti apa? Jadi berita yang dapat diterima oleh masyarakat itu berita yang bagaimana? Berita yang dapat diterima oleh masyarakat itu berita yang netral, artinya di dalam berita itu tidak mengandung unsur menjelekkan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Kalau di pohon kelapa sepertinya kita tidak dapat menemukan contoh yang salah, gitu ya. Kita cari saja, kita ganti contohnya dengan berita tentang politik. Berita politik tentang pencalonan kepala daerah, kepala negara, gitu ya. Biasanya kan ada lebih dari satu calon. Nah, di dalam teks berita itu tidak boleh memuat unsur provokasi. Maksudnya satu calon itu ditinggi-tinggikan, dibagus-baguskan, begitu. Kemudian calon yang lain itu diturunkan, direndah-rendahkan kualitasnya. Itu tidak boleh. Jadi kalaupun ingin membahas tentang profil calon, ya bahas saja, tidak usah menjelekkan calon yang
lainnya. Kalau ingin membanding-bandingkan, ya jangan membandingkan keburukannya, tapi bandingkan apa prestasinya gitu. Misalnya calon A itu pernah menjabat sebagai apa, lulusan apa, kemudian visi dan misinya apa. Begitu juga dengan calon 2, calon 1 ya tadi. Begitu juga dengan calon 2. Jadi seperti itu, sama saja, yang dibahas sama. Ya, intinya adalah tidak ada yang dirugikan di dalam teks berita yang dimuat. Jadi teks beritanya itu bersifat netral dan seimbang. Artinya peristiwanya dapat diterima oleh masyarakat seperti itu. Oke, sudah ada 6, berarti kita masuk pada ciri yang terakhir, ciri yang ke-7, yaitu teks berita harus segera disampaikan. Jadi ciri yang ke-7 adalah segera disampaikan. Disampaikan ke siapa? Ya ke masyarakat umum. Teks yang ke-7. Ciri yang ke-7 ini sebenarnya mirip berhubungan gitu ya, berhubungan dengan ciri yang kedua, yaitu aktual tadi. Jadi penjelasannya tidak kurang lebih ya sama seperti itu. Artinya berita yang sudah ada, peristiwa yang sudah terjadi itu harus segera disampaikan biar tidak kadaluarsa, biar tidak basi, sehingga masyarakat akan tertarik untuk menyimak informasi tersebut. Dan jangan lupa juga harus berdasarkan pada fakta atau kejadian yang nyata gitu ya. Itulah 7 ciri-ciri teks berita. Jadi yang pertama itu menarik, yang kedua aktual, yang ketiga faktual, yang keempat jelas, yang kelima kalimatnya sederhana, yang keenam dapat diterima masyarakat, yang ketujuh adalah segera disampaikan. Sampai di sini silakan dipahami. Jika ada pertanyaan segera kirim ke WA di nomor yang ada di deskripsi. Oke. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Apa sih perbedaan antara teks berita dengan teks-teks yang lain, teks deskripsi, teks narasi, kemudian teks eksposisi, teks argumentasi? Oke, jadi sebenarnya hanya ada satu unsur penting, satu unsur yang menonjol yang membedakan antara teks berita dengan teks-teks yang lain. Apa itu? Yaitu unsur aktual. Jadi bedanya teks berita dengan teks-teks yang lain adalah adanya unsur aktual. Hanya di dalam teks berita yang memiliki unsur aktual, sementara di teks-teks yang lain tidak perlu. Kalau di teks narasi misalnya ingin menjelaskan peristiwa yang terjadi ketika SD, sekarang sudah SMP, ingin menjelaskan peristiwa yang terjadi ketika SD, misalnya ketika berwisata ke Borobudur, boleh saja, sah-sah saja, tidak masalah, karena teks narasi. Terus yang kedua misalnya teks deskripsi, ya. Teks deskripsi misalnya ingin menggambarkan suasana taman bermain di TK-nya yang dahulu gitu. Jadi TK-nya itu memiliki taman bermain yang bagus sehingga ia tertarik untuk mendeskripsikan taman yang bagus itu. Padahal sekarang sudah SMP. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Sekarang sudah SMP, yang dijelaskan masih TK gitu, yang digambarkan ketika dia TK. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Deskripsi beda dengan teks berita yang di dalamnya itu harus selalu baru, selalu terupdate begitu. Jadi seperti itu. Kita sudah menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang teks berita, tentang pengertian teks berita, ciri-ciri dan perbedaan antara teks berita dengan teks-teks yang lain. Bagi siswa yang masih belum paham, silakan tanya melalui WA saya sudah ada di deskripsi. Kemudian saya ingatkan lagi, jangan lupa tulis komentar nama, kelas, dan nomor absen khusus untuk siswa MTS Negeri 4 ya. Kalau yang lain misalnya ada
anak-anak lain selain siswa MTS Negeri 4 yang menonton tidak usah komen. Saya sarankan juga tidak perlu menulis pertanyaan di kolom komentar. Jadi kolom komentar itu saya khususkan untuk absensi istilahnya gitu ya. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian selalu menjaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan, harus selalu menjaga kebersihan, cuci tangannya gitu ya. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, kalau di dalam rumah juga boleh sih. Intinya adalah selalu menjaga kesehatan diri, kebersihan badan agar terhindar dari virus yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa masuk